Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinak Mazarif, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya Nurul Amreni, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan membaca hasil resume kami dari 1 sampai 7. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa benar yang terjadi pada masa lampau, sedangkan istilah sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau, yang mencakup penyelidikan, dokumentasi, dan pemahaman tentang perkembangan manusia, masyarakat, budaya, dan peristiwa historis yang telah terjadi sepanjang waktu. Sejarah juga digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk memahami masa depan dan menghindari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Secara umum, sejarah adalah ilmu yang memungkinkan kita memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, membentuk dunia saat ini melalui penelitian, analisis, dan narasi tentang masa lalu. Peradaban adalah bahwa mereka mencerminkan kemajuan dalam pemahaman dan penerapan pengetahuan manusia. Mereka memiliki dampak signifikan pada cara masyarakat hidup, berinteraksi, dan berorganisasi, dan seringkali memiliki warisan sejarah dan budaya yang berharga. Definisi peradaban dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, peradaban adalah tahap kemajuan budaya manusia yang ditandai oleh pencapaian yang mengubah cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan meresume materi kedua, itu bangsa Arab pra-Islam. A. Kondisi sosial politik bangsa Arab. Bangsa Arab mempunyai budaya yang tinggi. Itu bisa diketahui dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di Yaman. Dari Bani Qatan, ini telah berdiri kerajaan-kerajaan yang berkuasa di daerah Yaman. Di antaranya, yang terpenting adalah kerajaan Ma'in, Qutban, Sabah, dan Himyar, Fatika, 2012. Kehidupan sosial bangsa Arab dapat juga kita ketahui misalnya dengan adanya syair-syair Arab. Ada dua cara dalam mempelajari syair Arab di masa jahiliyah. Kedua, syair itu amat besar manfaatnya. A. Mempelajari syair itu sebagai suatu kesenian yang oleh bangsa Arab itu amat dihargai. B. Mempelajari syair itu dengan maksud supaya kita dapat mengetahui adat istiadat dan budi pekerti bangsa Arab. Fatika, 2012. B. Kondisi sosial ekonomi bangsa Arab. Sejak zaman pra-Islam, para pedagang atau pebisnis Arab memiliki beberapa hubungan komersial dan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis yang hidup dan beraktivitas ekonomi dari wilayah sekitar Jazirah Arab. Terlepas dari perdebatan klasik mengenai lokalitas atau internasionalitas perekonomian Arab pra-Islam, sejumlah sumber menyebutkan bahwa wilayah Arab bagian barat sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan baik jalur darat maupun laut 164 dan perdagangan maritim dalam skala besar. Hal ini disebabkan lokasinya di jalur perdagangan antara Yaman dan Bizaitun dan konflik yang sedang berlangsung antara kerajaan Persia dan Bizaitum. C. Kondisi sosial moral bangsa Arab. Kebiasaan buruk Arab jahiliyah. Kehidupan sosial era Arab jahiliyah sangatlah buruk, di mana perbudakan menjadi hal biasa. Perbudakan dan pelancuran adalah hal yang normal, bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antara suku sering terjadi kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Materi keempat, masa Khulafaur Rasyidin. 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah, kekuasaan, pertahanan, militer,
pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat banyak hambatan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri, terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lain, dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair, dan masih banyak lagi yang lainnya berambisi untuk menjadi khalifah. 5. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah oleh Abdullah Abbas As-Safa ini berlangsung sekitar 5 abad. Pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ideal atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara keturunannya. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dari organisasi yang luas. Revolusioner propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dan pengikut Abbasiyah, dan dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah salah satu dinasti yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Beberapa khalifah Bani Abbasiyah yang dianggap paling berjasa antara lain: 1. Khalifah Abu Al-Abbas As-Safa. 2. Khalifah Harun Al-Rashid. 3. Khalifah Al-Mamun. 4. Khalifah Al-Ma'mun. 5. Khalifah Al-Mutasim. C. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dimulai setelah mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Abu Al-Abbas As-Safa dinobatkan sebagai khalifah pertama Abbasiyah dan mengukuhkan ibu kota di kota Baghdad yang baru dibangun. Namun masa kejayaan Abbasiyah juga disertai dengan masalah internal. Terdapat persaingan kekuasaan antara penguasa dan kekaisaran Turki yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sering kali memunculkan pergolakan. Selain itu, mereka juga seringkali mengalami serangan dari luar seperti serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagai yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaan, budaya hedonis yang melanda keluarga istana, dan sebagainya. Materi ke-6. Peradaban Islam di Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Tarif bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara, Musa bin Nushair. Tarif bin Malik dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan Eropa, kemudian melakukan penaklukan. Setelah serbuan pertama Tarif bin Malik, Musa bin Nushair memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada 711 dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang.
Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Tariq atau Gibraltar. Kala itu, umat Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahannya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715. Why can't